Hai guys, perkenalkan, nama saya Fasila Lisa Dion. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan di bidang keperawatan dan saya akan memberikan satu contoh kewirausahaan yang sukses di bidang kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Tujuannya yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Manfaatnya adalah berikut adalah manfaat dari berwirausaha. Jadi, mengapa wirausaha itu penting di bidang keperawatan? Karena seorang perawat dapat menjadi nurse entrepreneur atau menjadi nurse intrapreneur. Seorang perawat nurse intrapreneur adalah seorang perawat yang menjalankan wirausahanya sendiri atau dengan beberapa teman dalam bisnis keperawatan. Sebaliknya, seorang perawat intrapreneur adalah seorang perawat yang menjalankan bisnis dalam divisi atau bagian dari satu perusahaan yang telah ada. Menjadi seorang intrapreneur lebih aman, mendapatkan karir, dan dapat melangkah menjadi entrepreneur. Berikut adalah 5 alasan perawat takut berwirausaha. Yang pertama, tidak yakin dengan dirinya, takut menghadapi kegagalan, tidak tahu usaha apa yang ingin dijalankan, tidak mau berpindah dari zona nyaman, trauma karena pernah mengalami kegagalan. Berikut adalah contoh wirausaha yang sukses di bidang kesehatan. Beliau bernama Dr. Gamal Albin Said. Dr. Gamal Albin Said merupakan salah satu sosok yang sukses di bidang bisnis kesehatan. Beliau dokter muda yang berprestasi mengembangkan berbagai inovasi yang lebih maju. Inovasi diantaranya adalah membuat klinik asuransi sampah, Inmed, dan siapapeduli.id. Klinik asuransi sampah. Gearbest Clinical Insurance atau klinik asuransi sampah adalah asuransi kesehatan mikro yang menggunakan sampah sebagai pembiayaan dengan program ini. Gearbest Clinical Insurance memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang untuk membuka akses pelayanan kesehatan dan menghilangkan penghalang antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat cukup menyerahkan sampah senilai 10.000 setiap bulan dan mereka akan mendapatkan jaminan kesehatan mulai layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, termasuk operasi dan rawat inap. Program ini merupakan social engineering atau rekayasa sosial. Sebelumnya masyarakat berpikir bahwa sampah tidak berguna dan kesehatan mahal. Setelah mengikuti program ini, mereka berpikir bahwa sampah bernilai dan kesehatan tidak mahal. Oleh karena itu, Gearbest Clinical Insurance atau klinik asuransi sampah dapat merubah persepsi dan kebiasaan masyarakat dalam waktu singkat.
Beberapa diferensiasi dan kelebihan lain dari program ini antara lain menggunakan sampah sebagai pembiayaan, menerapkan sistem kesehatan holistik, wirausaha sosial, pembiayaan komunitas secara mandiri, dan sustainable dalam pembiayaan. Yang kedua adalah InMed. Wirausaha sosial berbasis teknologi yang memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat dengan pendekatan digital. InMed secara konsisten berusaha melakukan digitalisasi berbagai layanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. InMed berusaha mewujudkan one-stop service for healthcare. InMed telah secara konsisten menghadirkan tenaga kesehatan langsung di rumah orang-orang yang kurang mampu. Program ini juga telah mengembangkan berbagai fitur, diantaranya MedVisit atau fitur yang menghubungkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan home care. Yang terakhir adalah siapapeduli.id. Siapapeduli.id adalah crowdfunding pembiayaan kesehatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan dana kesehatan dengan pendekatan digital, media sosial, dan kerelawan. Melakukan program ini, masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana bantuan kesehatan cukup mendaftar di website atau aplikasi mobile atau telepon center. Masyarakat juga bisa mendaftarkan orang lain seperti teman, tetangga, dan atau keluarga. Setelah melalui proses verifikasi, siapapeduli.id akan melakukan galang dana secara digital, kemudian masyarakat akan berdonasi dan pasien bisa mendapatkan bantuan biaya kesehatan dari masyarakat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.